Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini kita lagi ada di Bridgestone Circuit ya. Ini adalah Mitsubishi Expander facelift tipe Ultimate, tipe yang paling tinggi. Dan kita di sini di Bridgestone Proving Ground ini adalah tempat tertutup di mana kita bisa mengendarai mobil ini secara maksimal tapi dengan aman. Jadi emang sudah didesain untuk menguji mobil, termasuk juga ada beberapa jalan yang kurang bagus sesuai dengan jalan-jalan yang akan kita temui setiap harinya ya kan. Nah, kita akan fokus sama perubahan-perubahannya aja, termasuk katanya suspensinya juga lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Nah, jadi kalau kita lihat dari mesinnya, sebenarnya nggak ada perubahan yang berarti kalau kita lihat fisik, ya, kecuali di bagian aki. Karena akinya sekarang jadi lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dia ada fitur auto start stop. Jadi kalau misalkan lagi berhenti di lampu merah, dia akan mematikan mesin secara otomatis dan menyalakan kembali ketika kita melepas pedal rem atau kita injek gas. Tujuannya apa? Biar mobil pas lagi idle, dia nggak menambah konsumsi bahan bakar, biar lebih irit. Terus ke bagian bawah air filternya ini, dia ada transmisi baru, transmisi CVT ya. Udah nggak pakai 4-speed automatic lagi. Transmisi CVT ini juga diklaim lebih halus tenaganya. Dan yang kedua, Mitsubishi juga mengklaim bahwa transmisi CVT-nya ini dia lebih kedap suara, lebih tidak berisik dibandingkan dengan 4-speed automatic yang di Expander lama. Nah, daripada katanya-katanya, nanti kita akan coba aja langsung. Terus kita ke bagian belakang. Perubahan lainnya adalah di bagian suspensi, karena sekarang suspensinya di-tuning ulang. Dan juga sekarang ground clearance-nya bertambah menjadi 220 mm dari sebelumnya 205 mm. Ya, salah satunya kenapa tinggi, karena dia peleknya baru 17 inci. Dan juga sekarang bannya, dia ukurannya ini 205/55 R17. Nah, ke bagian belakang. Nah, ini kita ke bagian bawahnya. Oke. Nah, kalau kita lihat bagian kolongnya sini, sekarang dia punya shock absorber atau shock breaker itu yang lebih besar diameternya. Bahkan menurut Mitsubishi, dia sama besarnya seperti Mitsubishi Pajero Sport untuk shock absorbernya. Dan di belakang juga ada sebuah motor modul untuk electronic parking brake di bagian belakang. Jadi kanan kiri itu ada sebuah modul baru untuk electronic parking brake-nya. Jadi biasanya mobil facelift itu yang digantikan cuma muka depan belakangnya aja dikit-dikit gitu ya. Tapi Mitsubishi Expander ini ubahannya sangat banyak. Mesinnya nambah features, auto start stopnya, transmisinya ganti, dan kayak kakinya pun juga mendapatkan improvement yang katanya akan membuat mobil ini lebih nyaman dan lebih enak dikendarai. Oke, secara desain kita nggak perlu ngomong banyak-banyak karena kita sudah pernah bahas di video sebelumnya. Daripada berlama-lama, kita langsung masuk aja, kita coba langsung bawa dragi nggak? Bawa ya. Oke, yuk. Dan bagian depannya pun juga menurut Mitsubishi, ini depannya nambah panjang. Dan kap mesinnya juga didesain lebih tinggi dibandingkan dengan Expander sebelumnya. Sehingga visibilitasnya membaik. Kalau pas kita ngelihat ke depan, itu kap mesinnya sekarang lebih kelihatan dibandingkan dengan model yang lama. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam interiornya. Ini kursi, kita kebawain dulu. Gue paling senang tuh kalau di Expander tuh yang di paling bawah gitu loh. Nah cuma memang walaupun udah paling bawah, sekarang tuh dia rasanya lebih tinggi dari dalam. Kenapa? Karena yang gue bilang tadi, ground clearance-nya nambah, velgnya makin besar, otomatis dari dalam posisi duduknya pun juga rasanya lebih tinggi. Kemudian seperti yang Mitsubishi bilang, kap mesinnya sekarang lebih kelihatan dari sini. Bener, ternyata pas dari sini kita masuk ke dalam, itu tuh ujungnya jadi lebih kelihatan. Nah sebelum kita mulai, kita hubungkan dulu HP kita dengan head unitnya menggunakan Apple CarPlay. Sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay. Nah habis itu nggak lupa kita kan mau ngetes akselerasi dan lain-lainnya ya. Ini alat namanya dragi yang selalu kita bawa kemana-mana buat ngetes mobil. Nah ini Expander ini dia agak sedikit tertutup ya. Oke, kita taruh sini aja kalau gitu. Kita selipin di sini. Connect. AC kita matikan dulu. Kita masuk ke L. Kita matikan stability control. Udah, sudah mati ya. Ini semua videographer sudah kita ajak turun. Karena kalau nggak gitu nanti berat mobilnya. Coba 2000 rpm, lepas. Oke, dia halus, tidak berdecit. Ke 100 13,96 detik. Ini di sini. 13,96 detik. Oke, distance-nya 229. Seperempat mile-nya atau 402 meter. Jadi 1 miles itu sekitar 1,6 km. Jadi seperempat miles itu sekitar 402 meter. Dapatnya
19,33. Oke. Dia ada simulasi pergantian giginya walaupun dia CVT ya. Gas. Oke, ini membaik nih ya. Seperempat milesnya sekarang jadi 19,02 dari 19,33. 0 ke 100-nya jadi 13,48. Makin bagus. Ini dapat segini. Oke, ya. Valid semua nih. Oke, jadi tadi kita udah nyobain performa mesinnya. Nah, sekarang kita merasakan mobil ini. Kita feel dulu ya. Nah, pertama mulai dari peredaman kabinnya ya. Mobil ini road noise-nya itu bagus sekali loh. Jadi suara-suara dari kolong bawahnya itu ini bisa teredam dengan baik ya. Memang Xpander itu dari dulu punya peredaman yang lebih baik dibandingkan dengan mobil di kelasnya. Dan yang kedua, mesinnya halus. Transmisi CVT-nya ini ternyata memang benar-benar memberikan kesan yang halus sekali. Halus-halusnya ya. Dan yang kedua, kalau kalian mau mendapatkan performa terbaiknya, ternyata ada di posisi transmisi D, bukan di L. Dan karena dia pakai CVT, kan kalau dulu ada D, 2L. Sekarang cuma D sama L doang. Nah, kalau di L dia akan lebih cenderung main di putaran atas. Dan ketika kita lepas gas pun, dia juga masih main di putaran atas buat ngasih engine brake. Nah ini nih, kita coba di jalan bergelombang, nyobain suspensi barunya yang katanya lebih nyaman. Oke, ini belum seberapa bergelombang, nanti di depan lebih parah lagi. Tapi ini so far enak sih. Nah ini nih, mulai. Oh enak loh suspensinya. Wah ini sih makin bagus ya dibanding model lama ya. Padahal kita jalan nih hampir 40 km per jam. Dan gue beberapa kali ke sirkuit Bridgestone ini buat nyobain beberapa mobil ya. Dan ini suspensinya lebih enak. Jadi kalau dibandingkan dengan Xpander yang model lawas ya, dia ini suspensinya tidak segoyang yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin itu ngejar kenyamanan tapi dibikin terlalu empuk, yang ini tetap empuk tapi dibikin lebih stabil ya. Jadi dia ketika lewatin jalan bergelombang itu mainnya itu redamannya itu lebih sedikit. Kemudian gimana dengan handlingnya? Kita mulai dari body roll mungkin ya. Karena di suspensinya nggak sengayun yang model sebelumnya, yang sebelum facelift. Yang ini body rollnya lebih minim. Kalau kemarin tuh belok gitu tuh rasanya kayak goyang banget ya. Yang ini pas dibelokin itu ya, ini kita lagi 60, kita changing lane gitu ya. Nah, bodinya tuh masih anteng, nggak yang berlebih gitu. Coba lagi. Sekarang di 80 kita geser. Tuh. Set. Bodinya tuh ngikut gitu, set gitu. Nggak apa ya, biasanya kan kadang-kadang suka bounce back ya. Kita gelok kayak gitu, terus bodinya kanan lagi gitu, set. Ini nggak cuma set, ngikut gitu langsung. Suspensinya sih juara nih. Membaik. Sama kata Mitsubishi ya, dia setirnya itu return-nya lebih cepat. Jadi ketika kita belok, dia kan setir akan balik otomatis ya. Nah, dia katanya baliknya lebih cepat. Jadi memang jarang sekali mobil facelift tapi mendapatkan improvement di kaki-kaki yang sebanyak ini gitu. Jadi pas kita bawa, itu rasanya kayak mobil yang berbeda. Jadi bukan Xpander lama yang ditambah fitur-fitur, tapi pas kita coba nyetir, itu pun juga rasanya ada perubahannya gitu. Jadi pas kita nyoba nyetir gitu ya, steeringnya, kayak kakinya, itu bedanya tuh berasa gitu. Dan bedanya ke arah yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Tadi kan performa, kenyamanan, kedapan kabin udah kita bahas. Nah sekarang gimana soal responsivitas dari si transmisi dan mesinnya. Nah sekarang kita jalan di 50 km per jam. Ini 1000 lebih dikit, 1500 aja nggak nyampe ya. Ini makanya mobil ini irit banget pasti makin irit nih. Nah sekarang kita jalan di 50 km per jam. Ini, tapi kalau menurut kalian masih kurang responsif, pindahin ke L, dia akan otomatis lagi jalan 40 aja nih, dia ngambil RPM 3500 ya. Jalan 40 nih, sekarang kita gas. Tuh, responsnya langsung instan. Jadi kayak L itu kayak sport mode sebenarnya. Ya, kita lepas gas. Tuh, dia masih nahan di atas 4500 tuh RPM-nya buat deselerasi. Jadi kalau misalkan orang bilang, wah kalau CVT automatic gitu ya, turun giginya gimana gitu. Pas lagi turunan dari puncak gitu, misalkan kita turunan, itu kan biasanya kita harus pakai yang namanya engine brake. Nah, ternyata di L-nya ini itu engine brake-nya beneran kerasa sih.
Jadi kurang lebih itu, gue sangat senang sekali karena ternyata memang perubahannya itu kayak all new jadinya. Karena rasa kaki-kakinya beda, lebih baik sekarang, handlingnya beda, lebih baik ya. Dan fitur-fiturnya pun juga bertambah gitu. Jadi meskipun dia hanya facelift, tapi rasanya kayak all new sih. Good job Mitsubishi. Ya itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang sudah beli Mitsubishi Xpander terbaru ya, yang sudah di facelift, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.